Hai, kembali lagi dengan kita di Podcast Mar. Podcastnya arek-arek Sanmaru. Perkenalkan, nama saya Patricia Laura. Dan saya Monica Helen Felicia Toha. Helen, kira-kira di episode kali ini kita mau bahas topik apa ya? Kamu ada ide nggak? Episode kali ini ya, kalau kita flashback yang kemarin, kita udah bahas buku orang, koenzim, airsoft. Apa ya itu hari ini yang lagi ngetren gitu? Bahas-bahas yang lagi ngetren. Berarti aku ada ide. Gimana kalau misalnya kita bahas personal branding? Boleh banget, idemu tuh cemerlang banget, Len. Nah, bahas-bahas tentang personal branding nih ya, Len. Iya. Kalau menurut versimu, personal branding itu apa sih? Kalau menurut pandanganku ya, personal branding adalah bagaimana sih pandangan orang lain pada diri kita. Pandangan orang itu banyak banget, dari negatif sampai positif. Sama halnya seperti produk. Produk-produk yang memiliki keunikan pasti diingatkan sama orang-orang sama dengan diri kita. Kalau kita menonjolkan keunikan kita, pasti kita akan diingat oleh orang lain. Kita masuk nih ke perumahan air mineral. Contohnya, kita mau beli air mineral di minimarket. Pasti kita bilangnya, Bu, mau beli aqua dong. Nah, iya benar banget. Aku ya biasanya kalau ke warung atau ke minimarket tuh bilangnya aqua. Nah, itu tandanya aqua telah berhasil menciptakan personal brandingnya. Karena setiap kali kita membeli air mineral nih, kita ngomongnya aqua terus. Kayak gitu. Oh ya, kalau menurutmu sendiri, personal branding itu apa sih? Kalau menurut versiku nih ya, Len, personal branding itu adalah cara kita mempromosikan atau menunjukkan value diri kita, baik dari personality, kemampuan, skill, hobi, dan juga segala hal yang kita miliki di dalam diri kita. Selain itu, personal branding juga bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, tapi gini, Len, aku tuh bingungnya di pas ini, bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Kan kita nggak bisa tuh kan ngatur pandangan orang terhadap kita. Pinter banget, pertanyaannya cerdas. Kita memang nggak bisa nih merubah pandangan orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan satu, mengarahkan pandangan orang lain. Kita dari hal yang kecil aja ya, mengarahkan pandangan orang lain negatif ke positif. Kita bisa lakukan terus menerus, sehingga lama kelamaan, saking seringnya kita ngarahin mereka nih, mereka anggap kita, oh El positif banget ya, oh Patricia positif banget ya. Kira-kira kayak gitu lah, mengubah dan mengarahkannya. Nah, paham. Aku jadi tahu sih kalau nyata yang dimaksud sama bagaimana mengatur pandangan orang lain terhadap kita tuh kayak gitu. Kan kamu udah ngadain juga nih dari siap, baca personal branding pandanganmu, dan apa itu personal branding pandanganku. Kalau menurut kamu sendiri ya, personal branding itu penting nggak sih buat masa depan kita? Ya penting banget lah, Len. Kan secara kalau misal kita punya personal branding nih, pasti orang itu bakalan ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Aduh, keren banget tuh. Terus. Nah, soalnya kenapa bisa gitu? Karena kalau misal kita nih punya personal branding, pasti kita juga dapat dengan mudah membuka peluang-peluang. Baik itu peluang pekerjaan, peluang pendidikan, peluang karir, dan juga banyak peluang hal lainnya. Itu. Oke. Bagus banget sih tujuannya memang. Kalau menurut kamu sendiri tujuannya tuh apa sih, Len? Aku ya tujuannya itu bersama kamu sih, dimana kita tuh bisa di masa depan nyari peluangnya gimana. Kalau misalnya kita punya personal branding dengan keunikan yang menonjol banget, orang atau perusahaan itu pasti akan menolak kita. Oh ini ya si Ellen yang jago A, jago B. Oh ini ya si Patricia yang jago nyanyi, jago ngedance. Orang bakal masuk tuh. Kayak misalnya, dulu lomba dance, Patricia aja. Nah itu kan jadi personal branding yang sangat-sangat berguna bagi kita. Nah, iya. Oke. Nah, sekarang gini kan ini lagi ngetren nih kan istilah-istilah kayak extrovert, introvert gitu kan. Ambivert. Iya, bener banget nih. Nah, introvert itu kan kayak definisi orang tertutup gitu nggak sih? Benar. Aku nih bingung ini, Len. Kalau misal orang tertutup gitu, berarti dia tuh punya personal brandingnya nggak sih? Tentu aja punya dong. Setiap manusia dari kita pasti punya personal branding. Tinggal bagaimana caranya, apakah kita mau menunjukkan itu, ataukah memang kita mau biasa-biasa aja, ataukah memang kita mau, aku punya personal branding nih, aku mau tunjukkan ke orang-orang. Jadi setiap orang itu pasti punya personal branding. Tinggal bagaimana apakah setiap orang itu
punya niat nggak sih untuk melakukan personal branding itu? Oh, jadi setiap orang itu punya personal brandingnya masing-masing gitu ya, Len? Benar, pasti punya. Nah, dengar-dengar kamu nih kan ketua OSIS nih, Len, di SMP Santa Maria 2 Sidoarjo. Nah, kira-kira kamu ada nggak sih kayak tips-tips buat para audiens, terkhususnya yang merasa dirinya introvert atau pemalu, untuk bagaimana sih mereka bisa membangun personal brandingnya mereka untuk menunjukkan gimana sih personal brandingku itu? Ada nggak? Nah, pasti ada dong. Aku punya beberapa tips nih ya dari aku. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu tujuan kita. Kita nih sejauh ini untuk apa sih? Karena personal branding itu sangat penting kita menunjukkan tujuan kita. Mau sampai mana, strateginya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, temukan riset terlebih dahulu dan percayakan pada dirimu. Kamu tuh harus melakukan riset. Riset itu bukan berarti kita cari di Google, cari di website A, B, C ya. Tapi riset terhadap diri kita. Kita ini bisa apa kemampuan kita, apa yang berbeda dari diri kita harus temukan terlebih dahulu. Kekurangan kita dan lain sebagainya. Yang berikutnya, jangan berbohong. Nah, jangan berbohong ini maksudnya apa sih? Jangan berpura-pura menjadi orang lain agar sama seperti orang lain. Contohnya, kita mau jadi konten kreator nih. Terus kita malah nyolong-nyolong karya-karya orang lain yang bukan murni karya kita. Agar seolah-olah kita ini dia. Nah, itu nggak termasuk personal branding. Tetapi itu malah melanggar hak-hak dari konten kreator. Hak-hak copyright, penayangan YouTube, kita bisa melanggar itu. Nah, jangan berbohong ini dalam arti kita murni memunculkan karya kita dari apa yang kita pikirkan. Terus yang berikutnya ada lagi, jangan menunda. Jangan menunda itu maksudnya apa sih? Jangan nunggu nanti aja. Karena membangun personal branding itu membutuhkan waktu yang lama. Karena orang-orang tuh kan harus percaya pada kita kan, bahwa kita ini di A, B, C, kita bisa A, B, C, itu kan memerlukan waktu yang lama. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari aku. Keren-keren, Pak. Tipsnya tuh keren banget sih, Len. Oke, kalau dari kamu nih, kamu kan juga udah banyak prestasi juga nih ya. Kalau dari kamu, apa sih tips-tipsnya buat para audiens kita ini biar dapat banyak banget tips, jadi langsung bisa dipraktekkan. Nah, kalau tips dari aku nih ya, Len, buat membangun personal branding. Yang pertama itu pastinya kita harus tahu kemampuan atau kelebihan dari diri kita, serta kita juga harus tahu kekurangan diri kita. Buat apa sih kita harus tahu kekurangan dan kelebihan diri kita? Karena ini perumpamaannya, kalau misal nih Ellen jago nyanyi, jadi kan kamu tahu tuh kalau passion atau kelebihan diri kamu menyanyi. Jadi kamu tuh bisa lebih sering latihan nyanyi atau ikut lomba-lomba nyanyi tuh. Jadi kan pasti nanti kamu dikenal, Ellen ini yang sering ikut lomba nyanyi ya. Kalau misal ada lomba nyanyi, kamu yang diikutin Len gitu. Bener. Oh ya, aku ada satu tips lagi nih. Gimana biar kita tuh orang cepat kenal kita tuh dari mana sih? Dari sosial media. Benar. Karena sosial media itu kan sekarang kayak lagi semarak banget tuh kan ya. Benar. Benar-benar kayak jadi dunia kedua kita lah. Ya, iya, kita pasti 24/7 itu sosial media, terus nah, kita bisa manfaatkan sosial media dengan hal yang positif. Nggak cuma posting foto-foto muka kita doang, tapi kita juga bisa posting prestasi kita, keunikan kita, apa yang kita punya di sosial media. Karena yang pasti ya teman-teman, sosial media itu tidak akan hilang jejak digital. Jadi orang bakalan terus mengulik kita, mencari kita dari sosial media. Keren banget tipsnya. Nah, dari awal kan kita udah bahas banyak nih, banyak apa itu personal branding, tujuannya seperti apa, sampai ke tips-tips yang banyak banget dari kita berdua. Tapi sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kayaknya nggak adil nggak sih kalau Patricia belum pantun? Nah, kebetulan aku udah nyiapin satu pantun nih, Len, buat para audiens dan juga buat kamu pastinya. Oke deh, boleh, langsung aja. Oke, pergi ke pasar malam membeli alpukat. Semoga podcast kami bisa bermanfaat. Terima kasih. Dadah bye-bye semuanya. See you di episode selanjutnya. Dadah.